Hai guys, jumpa lagi di Stock Movie Channel. Kali ini kita akan membahas lagi film yang bercerita tentang pembulian di sekolah. Memang aksi bullying di sekolah sangat kerap kali dilakukan oleh anak-anak bandel. Seorang remaja juara kelas harus mati-matian untuk tidak diganggu dari komplotan. Hingga suatu ketika orang terdekatnya mengalami koma akibat aksi teror berantai. Tidak terima hidupnya menjadi hancur, dia pun membalaskan dendam yang akan membuat mereka menyesal telah hidup di dunia. Sebelum kita lanjut ke jalan cerita, jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe dan share, karena dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Langsung saja, kita masuk ke Stock Movie. Kisah bermula di sebuah sekolah SMA Byeoksan, terdapat siswa kutu buku bernama Young Sien. Dia adalah siswa yang berprestasi, karena dia mendapatkan nilai sempurna di mata pelajaran matematika. Sien memiliki sifat pendiam dan suka menghabiskan waktu dengan belajar. Di kelas Sien, ada komplotan yang suka mencari keributan. Komplotan itu diketuai oleh anak bernama Jun Yongbin. Saat Sien sedang belajar sendiri, tiba-tiba dia dilempar buku oleh Yongbin. Sien berbalik dan mengatakan ke Yongbin untuk tidak mengganggunya lagi. Yongbin yang merasa dirinya ditantang Sien lalu mendekat ke hadapannya. Mereka pun saling melotot satu sama lain. Tiba-tiba sekelompok anak baseball nyerobot masuk ke kelas. Mereka berteriak mencari orang yang bernama Suho untuk membalaskan dendam temannya yang sudah dia lukai. Suho yang tertidur di kelas terbangun karena keributan di kelas. Anak-anak baseball itu lalu menyerang Suho. Suho menghindar dan membalas serangan mereka dengan gesit. Ternyata Suho adalah mantan atlet MMA, sehingga dia bisa mudah mengalahkan mereka. Keesokan harinya saat jam pelajaran olahraga, Sien kehilangan baju olahraga yang dia simpan di dalam tasnya. Sien sadar jika ini adalah ulang dari Yongbin. Akibatnya Sien harus berolahraga dengan pakaian seadanya. Saat jam olahraga berakhir, komplotan Yongbin sedang meledek Sien yang berlari kelelahan di lapangan. Tidak disangka, Sien berada di depan mereka dan kembali memperingatkan Yongbin untuk tidak mengganggunya lagi. Sien lalu pergi, namun dia dihadang anak buah Yongbin. Yongbin lalu membalas dengan sinis, jika omongan Sien tidak membuatnya takut. Mendengar keributan, datanglah guru yang kemudian melerai aksi Yongbin. Keesokan harinya, mereka kedatangan murid baru bernama Bungsuk. Bungsuk yang memiliki penampilan culun, membuat Yongbin ingin mengganggunya. Belum selesai Yongbin mencari gara-gara, Sien datang dan mengusir Yongbin dari mejanya. Yongbin tidak terima dengan nada bicara Sien yang sinis. Sien yang waspada, lalu menggenggam bolpennya. Keributan Sien dan Yongbin berhenti ketika Suho terganggu dengan suara mereka. Sien dan komplotan Yongbin lalu kembali ke tempat mereka masing-masing. Setelah sekolah selesai, Yongbin dan komplotannya bersenang-senang di diskotik. Karena Yongbin masih dendam dengan Sien, dia berencana untuk mengganggunya lagi. Kemudian muncul seorang pria bernama Jun Sok yang memberikan pesanan obat Ventoil ke mereka untuk bersenang-senang. Yongbin lalu terbesit ide untuk memberikan obat Ventamil ke Sien. Yongbin lalu basa-basi ke Jun Sok tentang efek dari obat ini. Jun Sok menjelaskan jika obat ini membuat orang yang memakainya berhalusinasi dan kehilangan keseimbangan tubuhnya. Keesokannya, Yongbin meminta Bungsuk untuk menempelkan sesuatu ke Sien. Yongbin juga mengancam Bungsuk dengan masa lalunya yang sering dibuli di sekolah lamanya. Bungsuk yang tidak ingin ada yang tahu masa kelamnya, terpaksa mengikuti permintaan Yongbin. Saat semua sedang serius mengerjakan ujian, Bungsuk lalu menemelkan plastik ke leher Sien. Sien yang kaget, lalu menatap Bungsuk. Bungsuk beralasan jika dia berusaha membunuh nyamuk yang ada di leher Sien. Sien lalu kembali melanjutkan mengerjakan soal ujiannya. Selang waktu berjalan, tiba-tiba pandangan Sien mulai berkunang-kunang. Sien terus berusaha untuk menyelesaikan tugasnya, namun terpaksa dia harus ke toilet untuk mencuci mukanya.
Dengan tubuh yang sempoyongan, Sien berusaha untuk tetap sadar. Sien lalu merasakan sesuatu aneh di balik lehernya, yang tidak lain adalah obat fentamil. Sien yang masih merasa pusing, berusaha tetap sadar dengan terus menamparkan wajahnya. Sontak semua orang di sana kaget dan merasa heran dengan Sien. Saat nilai ujian diumumkan, Sien sangat terpukul dengan nilai ujian yang dia dapatkan tidak sempurna. Sien yang sudah kehabisan kesabarannya, lalu mendatangi Yongbin. Sien mengambil buku lalu memukul Yongbin dengan buku itu. Sien juga menghajar anak buah Yongbin dengan menusuk tangannya dengan bolpen. Sien lalu menutup kepala Yongbin dengan goden, lalu memukulnya berkali-kali hingga berdarah. Yongbin tergeletak lemas di lantai. Sien yang belum puas, ingin menendang Yongbin. Tetapi Suho datang dan melempar Sien menjauh. Suho meminta Sien untuk menghentikan aksinya. Karena aksinya yang diganggu orang lain, membuat Sien semakin marah. Dia lalu melempar kursi ke Suho, tetapi Suho menghindarinya. Suho tetap memberi peringatan jika dia bisa saja memukul Sien jika dia mau. Untungnya ada guru yang menghentikan aksi mereka, sehingga keributan itu selesai. Suho meminta maaf ke gurunya jika dia hanya berusaha untuk menghentikan perkelahian Sien dan Yongbin. Semua orang di sana melihat Sien dengan penuh rasa takut. Ketika Yongbin dibawa ke rumah sakit, orang tua Yongbin memarahi Sien. Tidak terima jika dia disalahkan, Sien lalu mengeluarkan isi tas Yongbin, yang di dalamnya ada obat fentamil, penyebab Sien pusing. Orang tua Yongbin sok mengetahui anaknya membawa obat terlarang. Orang tua Yongbin berencana untuk memindahkan Yongbin ke sekolah lain untuk menutupi kejadian ini. Tentu saja, Yongbin masih belum jera dengan ini, dan ingin membalas dendam ke Sien. Yongbin lalu meminta bantuan Jun Sok untuk membalaskan dendamnya. Saat Sien pulang dengan naik bus, dia mendengar teriakan dari luar yang tidak lain adalah Suho. Suho meminta maaf jika dia sudah keterlaluan ketika melerai Sien dan Yongbin. Dia terpaksa melakukan itu, agar Sien tidak mengalami masalah lebih buruk. Mendengar itu, Sien menerima permintaan maaf Suho. Keesokannya Sien mentraktir Suho untuk membalas perminta maafnya. Melihat Sien dan Suho makan bersama, membuat anak buah Yongbin merasa heran. Setelah jam sekolah selesai, Sien bergegas pulang ke rumah. Tetapi di sana, dia dihadang Yongbin dan Jun Sok lalu membawanya ke tempat sepi. Melihat Sien dalam bahaya, Bum Suk lalu berlari menuju Suho untuk meminta tolong. Tetapi Suho tidak mau karena dia harus bekerja di restoran neneknya. Bum Suk memaksa Suho dengan memberikan bayaran 2 kali lipat dari gajinya. Spontan Suho menerimanya dan tancap gas menuju Sien. Di tempat lain, Sien sedang berusaha berkelahi dengan komplotan Yongbin. Di awal Sien berhasil membuat komplotan Yongbin kewalahan, tetapi Jun Sok membalas dengan mendorong Sien hingga jatuh. Yongbin yang melihat Sien tak berdaya, lalu menendangnya berkali-kali. Tiba-tiba, Siun melompat dan menendang Yongbin. Jun Sok tidak tinggal diam, lalu dia menyerang Suho. Perkelahian pun terus berlanjut. Komplotan Yongbin juga ikut menyerang Sien. Mereka saling adu pukul hingga salah satu dari mereka menyerah. Saat Sien kewalahan dengan serangan Yongbin, Bum Suk lalu mendorong Yongbin hingga jatuh. Aksi pertarungan mereka pun berakhir. Jun Sok harus pergi dari tempat itu karena dia mendapat panggilan dari bosnya. Sien, Suho dan Bum Suk juga ikut segera pergi dari sana. Suho lalu mengajak Sien dan Bum Suk pergi ke restoran neneknya. Suho mencoba menghibur Sien dengan mentraktir makanan. Di sana Bum Suk meminta maaf karena dirinya yang meletakkan obat fentamil di leher Sien. Sien yang telah diselamatkan oleh Bum Suk memaafkan kesalahannya. Mereka pun lalu menikmati hidangan makanan yang disiapkan Suho. Di sisi lain, Jun Sok harus menghadapi kemarahan bosnya bernama Kim Gil Soo karena Jun Sok ketahuan bekerja sama selain dengan dirinya.
Gil-suk lalu menghajar tangan Jun-sok hingga patah di depan anak buahnya. Saat Sien pulang dari restoran nenek Suho, dia mampir ke minimarket untuk membeli sesuatu. Di sana dia melihat salah satu teman Yongbin, yaitu Yongyi. Yongyi kaget karena dia dipergoki mencuri oleh Sien. Tetapi si tidak menghiraukannya lalu pergi menuju kasir. Di sana Yongyi langsung menempel ke Sien yang kemudian mereka keluar dari sana. Tidak berakhir di situ saja, Yongyi lalu meminta numpang paying ke Sien. Yongyi lalu membalas kebaikan Sien dengan mentraktirnya makan. Yongyi lalu mengutarakan hatinya jika dia suka dengan tipe orang seperti Sien. Yongyi dan Sien menjadi lebih akrab. Keesokan harinya, Yongbin datang menemui Sien. Dia bermaksud untuk meminta maaf atas kejadian yang dia lakukan ke Sien, hingga dirinya berlutut meminta Sien untuk tutup mulut soal obat fentanyl ke polisi. Melihat itu, Sien merasa kasihan dan menerima permintaan maaf Yongbin. Yongbin lalu meminta mereka untuk bertemu dengan pengacaranya untuk memberikan keterangan. Namun, ketika mereka masuk ke parkiran mobil, di sana ada komplotan Yongbin yang sudah menunggu. Di sana, Gil-suk meminta tanggung jawab Sien, Suho dan Bum-suk untuk ganti rugi pengobatan Jun-sok. Merasa difitnah, Suho menolak memberikan uang ke Gil-suk. Gil-suk lalu mengancam mereka dengan menodongkan pisau. Gil-suk akan menghabisi semua orang dekat mereka jika tidak memberikan uang dalam waktu 3 hari. Ancaman Gil-suk membuat ketiga sahabat ini merasa waspada. Bum-suk lalu memberikan uang hasil menjual jam tangan ayahnya untuk tebusan ke Gil-suk. Sien dan Suho menolak uang Bum-suk dan Sien berencana untuk melaporkan Gil-suk ke polisi. Sebelumnya Sien telah bertemu dengan Yongyi untuk mengetahui latar belakang dari bosnya. Ternyata Gil-suk merupakan pebisnis ilegal judi online, sehingga Sien yakin bisa menjebloskan Gil-suk ke penjara. Sepulang sekolah, komplotan Gil-suk sudah menunggu di depan sekolah. Suho berencana menjadi umpan untuk mengulur waktu polisi datang. Saat Suho dan komplotan Gil-suk pergi, Yongyi segera memberitahu Sien lokasi keberadaan Gil-suk. Saat Gil-suk kembali ke markasnya, Gil-suk meminta Suho memberikan rahasianya untuk membuat bisnis judinya untung besar, tetapi Suho tidak menjawab. Suho lalu hijar habis-habisan oleh Gil-suk. Gil-suk lalu mengambil HP Suho dan mengetahui jika mereka sedang diincar polisi. Gil-suk dan komplotannya lalu membawa Suho dan barang-barang mereka ke tempat lain. Ketika Bum-suk datang ke markas Gil-suk, dia memberikan uangnya berharap mereka menyerahkan Suho. Gil-suk menghiraukan Bum-suk, lalu Bum-suk ikut dibawa pergi. Saat polisi dan Sien datang, mereka tidak menemukan Gil-suk di tempat itu. Sien lalu mendapat telepon dari Yongyi. Yongyi memberitahu lokasi Gil-suk setelah dia mengikuti Jun-sok ke tempat Gil-suk. Sien lalu bergegas menuju tempat yang diberitahu Yongyi. Di sebuah taman hiburan terbengkalai, Gil-suk menahan Suho dan Bum-suk. Tibalah Jun-suk dan Ingyi. Jun-suk datang karena dia sudah muak dengan Gil-suk dan ingin menyelamatkan adiknya. Jun-suk lalu menghajar Gil-suk, namun karena luka sebelumnya, Jun-suk menjadi lemah. Di saat Gil-suk akan menghabisi Jun-sok, terdengar suara sirine polisi dan Sien datang. Gil-suk yang ketakutan lalu mereka melarikan diri. Sien lalu membantu Suho dan Bum-suk untuk pergi dari sana, tetapi sialnya, Gil-suk datang kembali dengan membawa HP Sien. Ternyata suara sirine itu berasal dari HP Sien. Kemudian anak buah Gil-suk menghajar Sien dan teman-temannya. Mereka berkelahi satu sama lain tanpa ampun. Pada saat Gil-suk berhasil melukai wajah Sien, tiba-tiba suara tembakan muncul. Perkelahian itu harus berakhir, karena polisi sudah mengepung tempat itu. Gil-suk lalu melarikan diri. Tidak terima itu, Sien mengejar Gil-suk dan melanjutkan perkelahian mereka. Walaupun sudah membulatkan tekadnya, Sien tetap kalah dengan Gil-suk.
Kemudian muncullah Suho yang membantu Sien mengahar Gilsuk. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Gilsuk dengan kerjasama mereka. Gilsuk dan Jun Sok lalu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setelah kejadian itu, kaki tangan ayah Bumsuk meminta Sien untuk segera pulang. Ternyata Bumsuk adalah anak pejabat, dan masalah kejadian Gilsuk akan diselesaikan olehnya. Saat Bumsuk kembali ke rumah, dia harus mendapatkan hukuman dari ayahnya karena membuat namanya tercoreng di mata publik. Ayah Bum lalu menggenggam tongkat yang lalu diayunkan ke punggung Bumsuk. Keesokan harinya Bumsuk dan teman-temannya menjalani sekolah dengan tenang. Sepulang sekolah, Bumsuk sedang bermain sosmed. Dia menemukan foto-foto Suho dan Sien bersama Yongyi. Bumsuk lalu merasa cemburu dengan Yongyi karena dia lebih banyak mendapat perhatian dari teman-temannya. Keesokan harinya, Sien, Suho, Bumsuk dan Yongyi menghabiskan waktu bersama. Saat mereka sedang asyik bernyanyi di tempat karaoke, Bumsuk lalu pergi untuk membelikan minuman. Tidak sengaja saat Bumsuk akan kembali, dia bertemu dengan orang yang dulunya membuli dia di sekolah lamanya. Karena takut, Bumsuk lalu berusaha menghindari dan bersembunyi di toilet. Setelah mereka menjauh, Bumsuk lalu kembali ke teman-temannya. Saat Bumsuk tiba, dia melihat HP-nya dipegang oleh Yongyi. Bumsuk langsung marah karena Yongyi sudah mengangkat telepon dari orang yang membulinya. Yongyi yang kecewa dengan Bumsuk lalu memilih pergi. Suho lalu mengejar Yongyi, dan Sien mencoba menenangkan Bumsuk. Tiba-tiba orang-orang yang membuli Bumsuk datang dan menyapanya. Karena Bumsuk yang terganggu, Sien meminta mereka untuk pergi. Setelah pertemuan dengan orang yang membulinya, Bumsuk menjadi jarang masuk ke sekolah. Sien dan Suho lalu datang ke rumah Bumsuk untuk menjenguknya. Di sana Sien dan Suho tercengang dengan isi rumah Bumsuk. Sien lalu bertanya soal sikap Bumsuk di tempat karaoke. Bumsuk lalu menjelaskan alasan dia murung dan mudah marah, karena trauma dengan aksi bulian dari sekolah lamanya. Mereka adalah Jiwon dan teman temannya, yang sering memukul Bumsuk hingga keluar masuk rumah sakit. Tidak terima temannya menjadi bahan olok-olokan, Suho meminta Bumsuk untuk membawanya ke Jiwon. Sesampainya di sana, Bumsuk meminta Jiwon untuk meminta maaf. Jelas saja Jiwon tidak mau yang kemudian dipaksa Suho untuk meminta maaf. Karena Jiwo yang tidak serius meminta maaf, Bumsuk lalu menamparkan keras Jiwo, hingga dirinya ingin memukul Jiwo. Tetai aksinya dihentikan Suho yang lalu membawa Bumsuk keluar. Bumsuk dan Suho beradu cekcok, karena Bumsuk tidak terima jika dia belum membalaskan dendam ke Jiwo. Bumsuk lalu pergi meninggalkan Suho dan Sien. Saat Bumsuk berjalan pergi, dia bertemu dengan geng Yongbin. Di sana mereka bukan datang untuk mengganggu Bumsuk, tetapi membantunya untuk menghajar komplotan Jiwon. Merasa dirinya mendapat perlindungan, Bumsuk lalu memutuskan untuk masuk ke dalam geng mereka. Sehari-hari Bumsuk dan geng Yongbin menghabis waktu bersama. Melihat keanehan itu, Sien lalu menemui Bumsuk dan bertanya alasan dia memilih berteman dengan mereka. Bumsuk menjawab dengan emosi, jika dia berhak berteman dengan siapa saja dan tidak suka dengan Suho yang selalu memandang rendah dirinya. Suho yang mendengar itu, hanya diam dan membiarkan Bumsuk pergi. Ketika Bumsuk diajak geng Yongbin, di sana ada Yongbin dan teman barunya. Yongbin lalu memperkenalkan Wu Yang, jagoan di sekolah barunya dan atlet UIFIS. Saat di kantin, Sien dan Suho berbaris antri untuk mengambil makanan. Tiba-tiba geng Yongbin datang memotong antrian. Suho yang tidak terima itu, lalu menyeret mereka ke belakang untuk ikutan antri. Tetapi Bumsuk hanya berdiri dan memandang Suho. Suho sudah berkali-kali memperingatkan Bumsuk, lalu melemparnya hingga Bumsuk menabrak meja. Bumsuk semakin geram dengan Suho dan berencana untuk balas dendam.
Suho lalu meminta Wu Yang untuk menghabisi Suho dengan imbalan uang 1 juta won. Tidak habis di sana, teman-teman Bumsuk lalu memotong rem motor Suho, sehingga Suho akan kesulitan menghadapi Wu Yang. Saat Suho mengantarkan pesanan makanan, dia harus mengalami kecelakaan karena menghindari orang menyeberang jalan. Beruntungnya Suho hanya mengalami luka ringan di kakinya, sehingga dia masih bisa ke sekolah. Suho sudah bisa menebak jika ini adalah ulah Bumsuk. Hari spesial pun tiba, Sien dan Yongyi sibuk mempersiapkan kejutan ulang tahun Suho. Saat mereka beristirahat, Yongyi mendapat pesan dari Bumsuk untuk mendatanginya karena dia ingin memberikan hadiah. Yongyi lalu pergi menemui Bumsuk. Waktu telah berlalu, Sien mulai merasa khawatir dengan Yongyi yang tidak kunjung kembali. Ketika Suho mengambil makanan, Sien melihat pesan masuk ke HP Suho. Tidak disangka Yongyi diculik oleh komplotan Bumsuk dan menantang Suho untuk datang. Sien yang tidak ingin mengacaukan hari istimewa Suho, lalu menyembunyikan HP Suho dan pamitan untuk mencari Yongyi. Di saat Sien tiba di tempat Yongyi ditahan, dia sempat memerhatikan benda-benda di sekitar untuk menyusun rencana pelarian dengan Yongyi. Saat Sien mendatangi komplotan Bumsuk, Bumsuk kaget karena yang datang adalah Sien. Yongyi lalu berlari ke Sien, kemudian mereka melarikan diri. Sontak komplotan Bumsuk mengejar mereka, tetapi Sien melawan balik agar Yongyi bisa kabur dari sana. Sien terus menahan komplotan Bumsuk untuk mengejar Yongyi. Komplotan Bumsuk babak belur dengan serangan dari Sien. Namun Sien harus berakhir ketika Wu Yang datang dan membalas serangan Sien. Serangan Wu Yang membuat Sien luka parah hingga dirinya sulit untuk berdiri. Yongbin dan gengnya lalu menghajar habis-habisan Sien, hingga Sien tidak sadarkan diri. Ketika Sien sadar, dia sudah ada di dalam ambulan. Yongyi yang mengkhawatirkan kondisi Sien lalu mendekat. Sien meminta Yongyi untuk merahasiakan kejadian ini dari Suho. Setelah kejadian itu, Sien dan Bumsuk tidak hadir di kelas. Hal ini membuat Suho menjadi penasaran dan mendatangi Yongyi. Tentu saja Yongyi tidak memberitahu Suho. Keesokan harinya, saat geng Yongbin berada di atap sekolah, mereka sedang membicarakan Yongbin yang sudah keterlaluan menghajar Sien hingga dia tidak masuk sekolah. Tidak disangka, Suho mendengar pembicaraan mereka lalu Suho menghajar mereka satu persatu. Mereka mengaku jika aksi mereka itu adalah suruhan dari Bumsuk. Suho lalu mendatangi Sien di rumahnya untuk melihat keadaannya sekarang. Melihat luka di tangan Sien membuat hati Suho merasa bersalah, lalu dia pamitan pergi. Malamnya, Suho menyeret Yongbin dan meminta dia memberitahu keberadaan Bumsuk. Yongbin terus mengatakan jika dia tidak tahu Bumsuk berada. Tiba-tiba Suho mendapat telepon dari Bumsuk jika ingin bertemu di ring boxing. Suho yang sudah muak dengan Yongbin, lalu mematahkan jarinya. Ketika Suho datang ke arena, dia bertemu dengan Bumsuk yang menatapnya terus. Suho meminta Bumsuk untuk meminta maaf telah membuat Sien terluka parah. Bukannya Bumsuk menyesali perbuatannya, dia malah tidak mau mengikuti kemauan Suho. Suho lalu menghajar Bumsuk hingga dia terjatuh. Suho lalu menghajar semua komplotan Bumsuk satu persatu. Setelah komplotan Bumsuk dihajar, Suho lalu naik ke ring dan beradu dengan Wu Yang. Di sana mereka saling beradu pukulan. Kekuatan mereka saling seimbang, sehingga pertarungan menjadi sangat sengit. Saat Wu Yang kehabisan tenaga, Suho lantas memberikan pukulan terakhir. Tetapi kaki Suho ditarik oleh salah satu komplotan Bumsuk, sehingga Suho terjatuh. Melihat kesempatan itu, Wu Yang lalu menendang kepala Suho. Karena tendangan keras dari Wu Yang, Suho tidak bisa berdiri lagi karena merasa pusing. Bumsuk yang melihat Suho terkapar, lalu mendekatinya dan melampiaskan amarahnya. Bumsuk terus menendang Suho dan bersamaan komplotannya juga ikut menghajar Suho. Aksi mereka berhenti ketika anak buah ayah Bumsuk datang. Saat mereka mencoba melihat kondisi Suho,
mereka kaget karena Suho tidak bernafas lagi. Mereka pun ketakutan dan melarikan diri. Beberapa komplotan Bumsuk dihadang anak buah ayah Bumsuk untuk menyuruh mereka merahasiakan ini. Suho pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Keesokannya, Sien masih memikirkan keberadaan Suho yang tidak hadir di sekolah. Tiba-tiba Yongyi menelpon Sien dan memberitahunya jika kondisi Suho mengalami koma di rumah sakit. Kabar ini sangat memukul Sien hingga dirinya tidak bisa membendung air matanya. Sahabat terbaiknya terbaring lemas, tak sadarkan diri di depan matanya. Sien yang sudah dipenuhi rasa renci, lalu mendatangi Yongbin sendirian ke sekolahnya. Sien yang melihat Yongbin di sana, lalu membentukkan kepalanya ke meja dan melemparnya ke lantai. Sien lalu bertanya ke Yongbin, siapa saja yang membuat Suho sampai terluka. Sambil menahan rasa sakit, Yongbin menjelaskan jika yang membuat Suho luka parah karena Wu Yang dan Bumsuk. Kemudian Sien mendatangi Wu yang sedang latihan di boxing. Tanpa banyak bicara, Sien mengayunkan tongkatnya ke Wu Yang, tetapi Wu Yang menyerang balik Sien. Sien terus berusaha untuk memberi pelajaran ke Wu Yang. Sien melakukan berbagai cara agar Wu Yang bisa dihabisi. Sien lalu memberikan terkahir dengan dumbbell, tetapi Wu Yang menyerah dan mengaku jika semua ini karena permintaan Bumsuk. Dengan rasa penuh dendam, Sien melanjutkan menemui Bumsuk yang ada di kelasnya. Semua orang di kelas kaget dengan kondisi Sien yang berlumur darah. Sien lalu menghajar satu persatu komplotan Bumsuk dengan tabung pemadam kebakaran. Semua komplotan Bumsuk kalah dan menyisahkan Bumsuk sendiri. Sien lalu mendorong Bumsuk hingga membuat meja-meja berserakan. Saat Sien akan menghajar Bumsuk yang terbaring di lantai, Sien tidak bisa mengayunkan pukulan ke Bumsuk. Sien tidak tega karena Bumsuk masih dianggap sebagai temannya. Sien lalu membiarkan Bumsuk lalu keluar meninggalkan kelas. Perasaan Sien bercampur aduk karena temannya sendiri yang telah menghancurkan pertemanan mereka. Sien lalu kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Suho. Sien terus menunggu sahabatnya sadar, hingga akhirnya dia melihat sahabatnya membuka mata dan meminta maaf dengan kejadian ini. Sien juga meminta maaf karena dia tidak bisa menolong Suho saat dia sendirian. Tetapi hal itu hanyalah mimpi. Suho masih belum sadarkan diri dan membuat Sien semakin sedih. Waktu telah berlalu. Kini Sien dan Bumsuk dipindahkan sekolah untuk menutupi kasus di sekolah lamanya. Bumsuk dipindahkan ke luar negeri, sedangkan Sien dipindahkan di sekolah di luar kota. Di sana kondisi sekolah Sien semakin kacau, dengan dipenuhi anak-anak berandalan. Saat Sien akan mengerjakan tugas, dia didatangi salah satu anak. Anak itu mengancam Sien dan memintanya untuk menjadi budak mereka. Sien yang tidak bisa mendapat kehidupan tenang di sekolah, terpaksa harus kembali bertarung demi tetap hidup di sekolah.